Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-malikul haqqul mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil abrari wal muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'd. Untuk kali ini kita masuk kepada bab as-siyam, ya. Ini bab bus-siyami. Jadi tentang puasa. Langsung saja kita bahas apa sih pengertian puasa. Puasa lughatan, as-siyamu lughatan apa? Al-imsak. Atau as-siyamu fil lughah al-imsak. Di puasa atau as-siyam itu menurut bahasa adalah al-imsak, yakni menahan, mencegah, ya. Makanya orang puasa itu kan menahan diri dari makan dan minum, ya. Dan dari hal yang membatalkan. Kemudian wa fi syar'i, secara syariat, apa sih siyam itu? Yani at-ta'abbudu lillahi bil imsaki 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Apa sih puasa? Apa sih as-siyam? Yani beribadah untuk Allah, ya, dengan menahan dari yang membatalkan, dari munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi ada 3 poin di sini yang perlu di garis bawahi, ya. Yang namanya puasa itu yang pertama at-ta'abbud lillah. Ini beribadah kepada Allah, ya. Jadi kalau ada orang yang dia tidak makan, tidak minum, kemudian tujuannya untuk misalnya mencari kesaktian, puasa itu cuman tidak sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Karena puasa dalam Islam ini at-ta'abbud, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau puasa untuk misalnya menghormati jin atau arwah, itu ya puasa, cuman tidak sesuai sebagaimana yang dikehendaki syariat, ya. Maka itu tidak puasa dalam arti yang syar'i. Kemudian poin yang kedua dari pengertian puasa ini al-imsak 'anil muftirat. Yani intinya dari puasa itu adalah apa? Apa yang dilakukan orang puasa adalah apa? Dengan menahan diri, ya. Di menahan itu amalan, ya. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, seperti makan, minum, ya, dan yang lain-lainnya yang tentunya sudah kita pahami bersama. Yang ketiga berkaitan dengan waktu. Ya, ini di sini min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Yani puasa dalam syariat, menurut syariat itu dimulai dari subuh sampai maghrib. Yani maghrib sudah selesai. Jadi kalau misalnya dibalik dari maghrib sampai subuh, ya puasa, cuman tidak sebagaimana yang dimaukan syar'i. Jadi berkaitan dengan waktu, ya. Atau misalnya dari subuh sampai subuh lagi, ya puasa tapi bukan puasa menurut tuntunan Islam, ya. Jadi sekali lagi ta'rif puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, ya, dari subuh sampai tenggelamnya matahari. Itu pengertian tentang puasa, ya. Kita lanjutkan kepada al-manzilah,
kedudukan puasa dan hukum puasa ya. Atau wa hukmuhu. Shaumu Ramadana ruknin min arkanil Islam. Shaumu Ramadana ruknun min arkanil Islam wa faridatun faradahallahu ala ibadihi. Kita tahu ya, puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat ya. Jadi dia merupakan apa? Salah satu rukun dari rukun Islam. Inilah yang keempat ya. Hukumnya apa? Faridatun, yakni fardu wajib bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mewajibkan. Faridatun, kewajiban yang fardhalallahu ala ibadi, Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Tentunya kalian sudah hafal ya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalam hadis buniyal islamu ala khams ya. Wa dzakara minha shaumu Ramadan ya. Nabi mengatakan Islam dibangun di atas di atas 5 perkara ya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Kemudian salah satu yang disebutkan Nabi dari kelima itu adalah apa? Puasa Ramadan. Artinya kalau orang tidak berpuasa ya bisa ambruk agamanya. Karena dia bagian dari rukun. Kemudian furida shaumu Ramadana fi sanati tsaniyati minal hijrah. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Di kewajiban puasa ini Allah wajibkan kepada tahun ke-2 Hijriah. Ya, tahun pertama itu kan Rasulullah sampai Madinah ya. Kemudian tahun kedua sudah ada kewajiban puasa. Kemudian fadluhu ya, dan Rasulullah sebelum itu ya, Rasulullah telah berpuasa selama hayat beliau, setelah hijrah ya tentunya, yakni 9 kali puasa Ramadan. Jadi Rasulullah mengalami puasa Ramadan itu 9 kali. Langsung ke fadluhu, yakni keutamaannya. Apa sih keutamaan puasa? Ya. Lisaumi fadlun azimun wa thawabun jazilun mudha'afun faqad jaa fil haditsil qudsi kullu amali ibni adam yudha'af al hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dhifin qala Allahu 'azza wa jalla illa as-shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Di puasa memiliki keutamaan yang besar ya, pahala yang sangat banyak, dilipat gandakan ya. Dalam surah hadis qudsi Allah mengatakan semua amal manusia dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ya. Sampai 70 lipat. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalas-balasnya. Di sini dikatakan apa? Waqad adafallahu shaum ilaihi tasyrifan wa ta'dhiman. Di Allah menyandarkan puasa kepadanya ya. Kan dalam hadis itu dikatakan apa? Fa innahu li wa najzi bihi ya. Akulah yang akan milikkulah puasa itu ya. Akulah yang akan membalasnya. Ini puasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa sih? Untuk memuliakan. Karena semuanya yang jadi adalah milik Allah kan. Semua itu milik Allah. Tapi ini disebutkan secara khusus untuk apa? Tasrifan wa ta'dhiman. Untuk memuliakan puasa dan mengagungkan puasa. Maka kita kaum muslimin juga, kita semuanya harus mengagungkan puasa ini. Kemudian pembahasan berikutnya, hikmatu masyri'atil siyam. Hikmah disyariatkannya puasa. Apa sih hikmahnya? Sehingga kalau tahu hikmahnya orang disemangat untuk berpuasa ya. Yang pertama, annahu yuhaqqiqu taqwallah fil istijabati li amrihi wa inqiyadi li syai'i. Puasa itu merupakan apa? Realisasi dari takwa Allah.
realisasi dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyambut perintah Allah dengan tunduk kepada syariatnya. Allah kan perintah, kita langsung laksanakan Jadi puasa merupakan realisasi dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyambut kewajiban puasa itu Yang kedua, yu'awidun nasa ala sabri wa yuqawil iradata fit taghallubi ala syahwati. Membiasakan jiwa ini dengan sabar Jadi dengan sering lapar kita menahan, walaupun lapar kita tahan-tahan biar nanti nunggu sampai datangnya maghrib Ini yang terbiasa dengan menahan diri. Jadi membiasakan jiwa untuk sabar dan juga menguatkan kemauan untuk mengalahkan syahwat. Menguatkan kemauan untuk mengalahkan keinginan-keinginan kita. Jangan puasa kan begitu. Kan mungkin selama sebulan kita dikekang keinginan-keinginan kita Kemudian syurutus wujubis siyam, syarat-syarat wajibnya puasa. Jadi yang berkewajiban puasa adalah mereka yang telah memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama al-Islam. Islam, fala yajibu 'alal kafir, enggak wajib pada orang kafir. Kalau orang Islam berarti wajib puasa tanpa kecuali Kecuali nanti kalau misalnya ada hal-hal yang dibolehkan tidak berpuasa. Yang kedua, syarat yang kedua al-bulugh. Maka fala yajibu 'alas shaghir. Walakin yu'maru bis-sabiyyu idza ataqahu li ta'ab li yata'awada alaihi. Yang kedua, saat orang berpuasa sudah mencapai baligh sehingga tidak wajib bagi anak-anak. Cuman kalau anak-anak itu sudah terbiasa, mampu, maka diperintahkan Kemudian al-aqlu, ini orang yang berakal, sehat akalnya. Fala yajibu 'ala majnun, sehingga tidak ada gila, tidak wajib bagi orang yang gila Fala yajibu 'alal majnun, tidak wajib bagi orang yang gila. Kemudian al-qudratu 'ala shaum, fala yajibu 'alal ajizu minhu. Yani orang yang memiliki kemampuan untuk berpuasa maka tidak wajib bagi orang yang lemah darinya. Misalnya orang yang sudah sangat tua renta, tidak mampu, maka tidak wajib. Jadi memiliki kemampuan untuk melaksanakan puasa. Inilah syarat wajib. Artinya kalau sudah terpenuhi 4 hal ini maka dia berkewajiban berpuasa Kemudian tadi kalau anak kecil bagaimana? Kalau anak kecil tidak wajib tapi dibiasakan memang sudah mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.